لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسر ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق النبي عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita kembali duduk bersama-sama di bulan yang mulia, di malam yang mulia, dalam rutinitas majlis, dan insyaallah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai di yaumul qiyamah kelak, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan dan juga orang-orang yang dicintai serta selalu mencintai baginda Nabi Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya di bulan hari kelahirannya, bulan kelahirannya, bulan wujudnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bulan Rabiul Awal, dan kita berada di akhir bulan Rabiul Awal. Tadi kita mendengarkan bagaimana seorang Abu Lahab yang masa umurnya membenci Nabi, seumur hidupnya membenci Nabi, mencaci Nabi, memfitnah Nabi, mengkutili Nabi, ingin membunuh Nabi. Namun sekali seumur hidupnya bahagia, senang, gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan kabar akan kelahirannya manusia yang paling agung, dia senang, dia bahagia. Saat tersebut spontanitas Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, budaknya. Dari ungkapan senang, dari ungkapan girang, dari ungkapan bahagia, Abu Lahab setiap 1 minggu sekali, dalam hadis yang sahih, Abu Lahab diringankan siksanya, dientengkan siksanya, diringankan siksanya. Kenapa? Yusuli bi maulidi Muhammad, karena senang bahagia akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bukan seorang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala ringankan siksanya setiap hari Senin karena senang gembira akan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Fama dhannu bi umri autula umrihi masruran li Ahmada wa mata wahida. Lalu bagaimana setiap orang yang beriman gembira selalu, dan ketika meninggalnya mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Namun hadirin, tidak cukup dengan bahagia, tapi taruh dalam hati kita senang, gembira, dan juga cinta. Allah katakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada semuanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, kalau kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Ittabi millati Muhammad, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Berdiri di dalam tariqahnya Nabi Muhammad, berdiri di dalam jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu tariqin ilallah masdudah, semua jalan kepada Allah itu tertutup kecuali kepada mereka yang datang lewat pintunya Nabi Muhammad. Orang mau nyampe sama Allah langsung mustahil.
Orang menyampai kepada Allah langsung dengan zikirnya, dengan wiridnya, mustahil kalau tanpa lewat baginda Nabi Muhammad. Orang nyampe usul kepada Allah, mau sampai kepada Allah ke dalam magal ma'rifah, tanpa lewat Nabi Muhammad tidak akan pernah sampai kapanpun. Yuhibbukumullah. Setelah kita mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan? Yuhibbukumullah. Allah akan berikan cintanya, Allah akan mencintainya. Bukan cuma cinta saja, tetapi Allah pula akan mengampunkan dosa-dosa kita. Hadirin, baginda Nabi Muhammad mengatakan dan selalu dengan doktrin cinta kepada umat. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna, sampai aku Nabi Muhammad lebih cintai daripada siapa dirinya, lebih ia cintai dari siapa? Walidayhi, kedua orang tuanya. Lebih ia cintai dari siapa? Waladihi, dari anaknya. Wanasi ajma'in, dan semua manusia yang lain. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, maka cinta kita harus lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua kita. Cinta kita jauh harus lebih besar daripada cinta kita kepada anak dan istri kita. Cinta kita harus jauh lebih besar daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi adalah prioritas. Nabi yang harus dikedepankan, Nabi yang harus diutamakan, Nabi yang harus didahulukan dari segala macam hal. Kenapa sedemikian rupa? Nabi Muhammad tula umrih, semua hidupnya, semua umurnya dipakai untuk perjuangan umatnya, dipakai untuk menyenangkan umatnya. Bukan senang di dunia, tapi hakikatul hayat wa fil akhirah. Hakikat kehidupan seseorang itu nanti di akhirat, hakikat kebahagiaan itu nanti di akhirat. Yang Nabi perjuangkan, yang Nabi korbankan, agar kita semuanya berada di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Amin. Tidak ada yang lain. Nabi cuma mau kita semua masuk surga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma mau semuanya kita masuk surga berkumpul bersama Nabi. Ingat, sering saya sampaikan, bahkan hampir sering saya sampaikan, ketika Allah turunkan ayat qul sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Muhammad, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan Allah ridha. Allah pun rela, kesenangan, kegembiraan kau, kegembiraan Allah. Apa yang Muhammad minta? Idan ya Rabb, la arda wahidan min ummati fi nar. Kalau begitu ya Allah, aku enggak mau satu saja umatku berada di dalam nerakanya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang Nabi mau? Nabi mau kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Apa yang Nabi mau? Nabi mau kita semua kumpul bersama-sama. Bukan cuma kita, mereka yang belum mengenal, mereka yang belum hadir, mereka yang belum tahu keluhuran, mereka yang belum tahu kemuliaan, mereka yang belum pernah merasakan nikmatnya duduk seperti ini, misal ini. Mereka semua diinginkan perkumpulannya, duduknya bersama baginda Nabi Muhammad di surga. Makanya saya selalu mengajak jamaah, yuk sama-sama niat dakwah, sama-sama niat berjuang, sama-sama buat gembirakan hati Nabi Muhammad. Saya mau nanya jamaah yang hadir, khususnya warga apa namanya? Patamran. Saya mau tanya warga Patamran yang cinta sama Nabi, angkat tangan semuanya. Jamaah yang hadir yang cinta sama Nabi, angkat tangan. Yang angkat tangan berbuntung dari kita sama Nabi lu kagak mau. Apa yang nyerah? Buat tangan. Turunin dulu jamaah malah. Ngomong tuh. Nggak pakai reksona. Pakai bib. Cinta sama Nabi benar. Jawab yang kompak, cinta sama Nabi benar. Dusta apa beneran? Beneran. Jangan bohong. Yang ingin berkumpul sama Nabi di surga angkat tangan. Betul? Kalau anda ingin berkumpul dengan Nabi di surga, berarti anda siap berjuang dengan Nabi, betul? Yang siap berjuang dakwah untuk Nabi angkat tangan. Benar? Yang siap berjuang untuk Nabi berdakwah angkat tangan. Turunin.
Saya tanya lagi terakhir, yang siap? Tahan dulu, jangan angkat tangan dulu, angkat tangan lagi. Yang siap ngajak orang dalam kebaikan setiap hari untuk kenal dengan Nabi, mengajak keluhuran Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, siapapun mereka, setiap hari mikirkan dakwah Nabi, setiap hari girangin hati Nabi, angkat tangan. Betul? Betul. Benar? Benar. Serius? Tidak dusta? Yakin? Anda bersumpah di hadapan Allah dan Nabi. Saya punya tujuan yang sampai saat ini belum tercapai gara-gara COVID kemarin. Gara-gara wasilah COVID, sababiahnya mungkin memang belum ditakdirkan. Jadi selama COVID kami sangat menghargai pemerintah, majelis taklim kita istirahatkan. Tapi dampak istirahat majlis terjadi donnya semangat pemuda-pemudi di Bogor Raya di dalam berjuang untuk Nabi Muhammad. Terjadinya don di mana-mana, mereka untuk berjuang, bahkan mau melangkah lagi, mereka mau muter lagi, mereka mau syiar lagi. Sudah terbiasa malam minggu di rumah, kecuali hanya yang dekat-dekat. Dulu mau dekat mau jauh, kalau cinta sudah melekat, semua akan terasa nikmat. Nice. Tapi sekarang akhirnya semangatnya anak-anak muda mulai pudar. Saya tanya, yang siap bersama saya menyemangati lagi semua anak muda di Bogor Raya dan ibu-ibu, bapak-bapak, semua elemen untuk kenal dengan Nabi dan berjuang, angkat tangan. Yang siap berjuang, angkat tangan. Siap. Pak Bu, sudah masuk minggu keempat. Minggu keberapa? Yang saya sebar nomor telepon 3 apa 4? 4. 4 atau 3? 4. Benar ente? 4. Itu jangan nangis pengantuk. Lagian mejangmu sampai ke mata-mata, colok. Hadirin rahimakumullah. Saya sudah masuk minggu keempat, malam minggu keempat tepat. Benar, malam minggu berapa? 4. Keempat. Iya benar. Menyebarkan nomor telepon pribadi saya. Sengaja saya bikin beberapa grup sesuai dengan zonanya, wilayahnya. Ini maksudnya zona Bogor Barat, mulai dari Rancabungur dan sekitarnya. Apa itu? Saya sebarkan nomor telepon saya, dan saya mengajak yang siap berjuang, bukan yang punya modus. Itu bukan ajang silaturahim, salah. Silaturahmi bonus. Itu bukan ajang cari jodoh, salah. Tapi itu ajang kompetensi berjuang, saling mendekatkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad. Jangan sampai salah niat. Apa itu? Saya bikin grup sebagai grup pelayan Nabi Muhammad. Pak Bu, anak muda, nggak ada titel yang lebih mulia, tidak ada nama gelar yang lebih mulia selain menjadi pelayannya Nabi Muhammad. Demi Allah saya bangga menjadi pelayannya Nabi Muhammad, walaupun masih berlumuran dosa dan berlumuran maksiat. Senang bangga menjadi pelayan umatnya Nabi Muhammad, untuk kenal dengan Nabi Muhammad sebagai wasilah menyampaikan, berkumpul, bersatu, mengenalkan kemuliaan, keluhuran baginda Nabi Muhammad. Maka saya mengajak jamaah yang hadir, mau ibu-ibunya, mau bapak-bapaknya, mau anak mudanya, yang terpenting masuk grup umur di atas 15 tahun. Di bawah 15 tahun banyak bercandanya. Di atas 15 tahun saya masukkan ke dalam grup. Caranya begini Pak Bu, dengarkan baik-baik biar nggak gagal fokus. Saya sebutkan nomor telepon. Itu nomor telepon pribadi, tidak untuk curhat, tidak untuk nanya yang nggak penting, bukan untuk teleponan, tetapi murni untuk berjuang bareng-bareng, mikirin dakwah Nabi setiap hari. Gimana caranya kita membumikan sholawat di wilayahnya masing-masing setiap hari? Gimana caranya kita membumikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengenalkan keluhuran Nabi Muhammad? Di mana ada majlis kita duduk. Selama itu majlisnya jelas, khususnya rutinitas malam minggu. Saya nggak muluk-muluk, kepala desa ada,
Saya tak muluk-muluk. Saya cuma minta 30% warga Bogor Raya, mau kota mau kabupaten Bogor, yang terhimpun dari 46 kecamatan, 500 sekian desa dan kelurahan, belasan ribu RW atau ribuan RW dan belasan ribu, hampir puluh ribu daripada RT, kumpul barang-barang dengan total jumlah warga yang hampir 8 juta penduduk, bukan hak pilih, berkumpul 30% saja 5 tahun ke depan, baca maulid, duduk barang-barang mendengarkan kemuliaan keluhuran baginda Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau yang hadirnya 5.000, 30%, berarti kalau 2,8 juta. Kalau yang hadirnya 2,8 juta orang, kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? 70% masih belum hadir. Banyak yang datang, banyak yang nggak datang. Banyak yang nggak datang. Makanya yuk kita sama-sama syiarkan, kita sama-sama gemuruhkan. Bahkan kemarin saya bicara sama anaknya Pak Lurah untuk acara di daerah apa ini, Patambaran atau kelurahan apa namanya, Semplak Barat, insya Allah diagendakan setiap tahun ya panitia setiap tahun. Tapi kalau bisa bikin jangan di atas kali, sian-sian palaul. Nah, kita bikin di lapangan bola bareng-bareng, semua RW sesemplak barat duduk, kepala desa mengeluarkan atensi untuk RW dan RT, semuanya menggerakkan jamaahnya minimal 10 orang per RT. Minimal duduk bareng-bareng, guyup memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Maka akan terwujud itu semua. Maka saya akan sebutkan nomor telepon. Formatnya begini, jangan sampai gagal paham. Dengarkan. Semuanya yang siap berjuang, saya tanya dulu, yang siap berjuang bersama Nabi Muhammad lewat Nabi Syababul Khair, angkat tangan. Betul? Baik, saya akan sebutkan nomor telepon. Sebelumnya Anda ketik dulu begini.